perubahan zaman dan arus modernisasi, ada yang tetap bertahan. Sebuah bangunan yang bukan hanya tempat tinggal, tapi cermin dari kecerdasan lokal dan harmoni dengan alam, yaitu Rumah Panggung Sunda. Rumah adat Sunda ya, rumah panggung kan itu sebuah budaya orang Sunda dulu. Jadi rumah panggung ini banyak nama juga banyak bentuknya ya. Dari sisi kehidupan masyarakat yang umumnya orang Sunda itu, rumah adat Sunda sekarang rumah panggung itu sudah jarang. Jadi orang lebih cenderung tidak mengenal itu rumah Sunda. Nah, karena mungkin di sini Abah dari dulu karena senang ya rumah Sunda gitu. Karena dari umur 25 tahun Abah sudah tinggal di rumah panggung gitu. Makna untuk rumah panggung yaitu ada dari sisi psikologis juga ya, terutama tentang sosial. Orang selalu identik kalau rumah-rumah zaman dulu tuh bersih, nyaman, rapih karena adanya gotong royong, hirup sauyunan, juga menandakan bahwa Sunda itu beradab ya, beradab, selalu memegang tetekon atau kalau bahasa umumnya patokan gitu tentang rumah Sunda panggung ini gitu. Kalau rumah panggung itu lebih banyak variasi nama ya tentang bagian-bagian bangunan itu sendiri. Beda dengan rumah yang lebih modern gitu kan. Kalau rumah panggung itu dari awal yang namanya batu itu tatapakan namanya. Tatapakan, terus ada tataban. Kalau pakai bambu itu namanya ada darurung, terus ada palupuh atau papan kalau sekarang papan, terus juga pakai bilik. Selain bilik itu naik ke atas ada aner, terus ada langit-langit, langit kalau. Nah itu ada juga ke atas seperti tusuk bambu buat genteng, reng, baru genteng, baru itu ada wubung di atasnya. Nah itu kalau sudah terbentuk seperti dari bawah sampai ke atas dengan rangkaian tersebut baru dibilang rumah atau saung. Nah ini ya yang unik kan rumah panggung, kayak ada dimensi yang harus dilewatin gitu kan. Ada dunia bawah, dunia tengah, dunia atas ya. Kalau dilihat dari struktur bangunan memang dunia bawah itu kayak kolong. Nah ini ada kolong. Kalau orang tua dulu itu biasanya pakai ayam atau bebek gitu buat ternak lah. Kalau dunia tengahnya itu ya untuk kehidupan orang-orang yang tempat tinggalnya gitu. Kalau dunia atas itu yaitu semua juga yang rumah modern juga ada dunia atasnya, yaitu langit-langit atau para ya di sana. Kalau rumah panggung namanya para. Kalau rumah Sunda itu banyak kata Abah juga namanya. Seperti ada para hutang pureb, gaudang ngapak gitu kan. Terus ada juga tagog anjing. Nah itu rada unik-unik namanya kan. Terus ada juga jual lapak dan lain-lain, banyak itu jenisnya. Juga ada kalau budayanya itu kalau kita
bahasa Sunda naikin suhunan ya, itu suka ada seperti ritual, padahal bukan ritual, itu hanya budaya aja. Di atasnya ada pare yang diikat ya, pare undanan, terus ada tebu, ada pisang, ada kelapa. Nah, yang satu lagi ini yang ini ada pakai bendera merah putih biasanya. Nah itu biasanya kalau ini mah naikkan lah, akan tapi membuat sebuah susunan untuk membentuk sebuah rumah. Biasa itu hampir 90% mau jadi, nah itu baru dipasang seperti itu. Dalam arsitektur vernakular, bangunan merupakan karya hasil dari perpaduan antara cipta rasa dan karsa dari masyarakat yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk rumah panggung tradisional masyarakat Sunda, yang juga merupakan hasil menyelaraskan dengan kondisi lingkungan, alam, iklim, dan juga hasil dari kehidupan sosial serta budaya masyarakat yang berlaku. Bila ada bencana seperti gempa, ini akan lebih bisa adaptif terhadap getaran dan pergerakan tersebut, sehingga kekuatannya bisa maksimal, tidak terjadi keruntuhan ataupun perpindahan yang signifikan. Ciri khas dari bangun rumah panggung ini ada bagian bawah, secara konstruksinya bagian bawah yang disebut dengan pondasi. Nah, pondasi ini diletakkan di atas permukaan tanah. Beda dengan rumah modern, pondasinya diletakkan di bawah tanah, ya, dibangun di bawah tanah. Nah, kemudian dari pondasi ini yang juga membentuk ruang bisa dimanfaatkan secara fungsional, tapi juga secara iklim ini memberikan rasa hangat dan juga pergerakan udara yang bisa membuat bangunan ini secara keseluruhan lebih sejuk gitu ya. Kemudian di bagian atasnya, bagian tengah yang merupakan badan bangunan dan ada ruang-ruang di sini tercipta. Nah, ini tempat untuk para penghuni beraktivitas ya. Ini dinamakan juga dalam filosofi rumah panggung ini, kalau yang bagian fondasi ini disebutnya dunia bawah, sementara untuk manusia itu dunia tengah gitu ya. Dan di atap disebut dunia atas, dimana di sini secara konstruksinya itu atap atau dalam bahasa Sunda itu namanya suhunan, ini terdiri dari beberapa bagian elemen struktur atap yang masing-masing memiliki fungsi ya. Dan atap ini secara istimewanya dalam struktur rumah panggung itu menjadi pembeda secara bentuk dari tipe rumah panggung satu wilayah dengan wilayah yang lain di seluruh wilayah di lingkungan wilayah Sunda ya, atau Jawa Barat. Meskipun pada perjalanannya semua material yang digunakan mengalami pergeseran, misalnya untuk untuk bagian rangka bangunan dari rumah panggung ini banyak menggunakan kayu, dan juga atap yang tadinya bambu juga banyak menggunakan kayu, termasuk penutup atap juga dari injuk, kemudian ada yang menggantinya dengan genteng tanah liat. Secara keseluruhan rumah tradisional ini dalam perkembangan selanjutnya secara teknologi bangunan mengalami perkembangan dalam hal pemanfaatan yang lebih fungsional. Di antaranya adalah untuk efisiensi material bangunan itu sendiri, material konstruksi bangunan yang diperoleh dari alam kemudian dimodifikasi menjadi lebih modular, lebih kompak lagi. Bahkan ada yang menciptakan rumah panggung modern yang di masa modern sekarang ini dengan sistem bisa bongkar pasang atau knockdown ya, sehingga bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagi saya, rumah panggung masyarakat Sunda
ini merupakan masterpiece. Nah, ngomong-ngomong tentang rumah panggung, jadi menurut sudut pandang lingkungan hidup, saya bisa katakan bahwa rumah panggung itu memiliki banyak kelebihan. Jadi bahan untuk membuat rumah panggung ini kan pada umumnya nih ya dari bahan-bahan lokal yang termasuk bahan yang terbarukan atau biodegradable, kemudian yang memiliki jejak karbon rendah. Itu kayak kayunya, kemudian injuk sama bambu, sehingga jelas bisa mengurangi emisi karbon dari transportasi dan industrinya seperti itu. Ya, daur ulang dan perawatannya pun mudah. Kenapa? Karena kan dari bahan-bahan alami ya yang mudah terurai dan mudah diperbaiki seperti itu. Kemudian ada satu hal yang unik dari rumah panggung daripada rumah permanen sekarang, yaitu tentang ventilasi dan pencahayaan alaminya yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena kan banyak bukaan. Dari mana bukaannya ya? Dari celah-celah dinding, kan memang dibuatnya dari bilik gitu ya. Kemudian dari jendela dan dari kolongan nih. Kolongan dari rumah panggung tersebut, hingga adanya sebuah persilangan udara atau cross ventilation yang pasti membuat rumah panggung ini sejuk secara alami. Nah, udahlah sejuk secara alami dengan ventilasi dan pencahayaan alami, jelas rumah panggung ini hemat energi gitu kan, nggak perlu AC gitu ya, nggak perlu listrik yang terlalu banyak atau bahan-bahan canggih lainnya. Kemudian rumah panggung ini juga bisa kok dijadiin model model arsitektur tropis berkelanjutan gitu ya, yang dikombinasikan dengan sekarang itu prinsip green building, yang kemudian mungkin bisa dikembangkan secara modern ya, desainnya secara desain modular dan materinya lebih dikuatkan lagi. Jadi materi lokalnya maksudnya lebih bagaimana nih biar lebih kuat lagi ya dengan teknologi sekarang ya, seperti itu. Rumah panggung bukan sekedar warisan atau tempat berlindung, tapi merupakan bagian dari hidup masyarakat Sunda. Cerita-cerita lama, suara angin lewat anyaman bilik, semua menyatu dalam setiap sudut rumah. Namun perlahan, rumah-rumah ini mulai ditinggalkan, berganti dengan genteng, berganti dengan beton. Apa bisa kita menyelamatkan pengetahuan yang tinggal di dalam tiang dan balok kayunya? Pandangan saya untuk generasi muda sekarang itu tentang rumah panggung memang udah jarang minatnya, karena jangankan untuk minat ya, untuk berpikir untuk punya rumah panggung pun atau bikin rumah panggung pun jarang. Malahan zaman sekarang tuh yang punya rumah panggung malah dikatakan dengan inilah dengan itulah, dipandang sebelah mata gitu. Malah beranggapan siapa sih dia gitu ya kalau zaman sekarang. Justru zaman sekarang anak-anak muda sekarang memang harus dilestarikan atau punya konsep atau tentang bagaimana cara untuk menaikkan kembali tentang kebudayaan rumah panggung gitu. Tapi untuk zaman sekarang memang susah sih, sulit lah, nggak ada lah. Paling kalau dipresentasi 10% 20% sampai 80% lah. 20% yang minat dan 80% yang jarang minat. Peran pemerintahan desa, khususnya Desa Parosea, dalam menjaga rumah panggung sebagai warisan budaya, kalau idealnya ya itu dengan melakukan pendekatan kepada warga yang memang masih mempertahankan rumah panggung untuk senantiasa menjaga ya, kemudian menjaga lingkungannya gitu ya, kemudian menjaga struktur daripada rumah panggungnya gitu. Selain ya kita idealnya itu senantiasa melakukan edukasi juga kepada mereka untuk tidak terdegradasi ya, atau terpengaruh dengan budaya selain budaya Sunda.
Rumah panggung bukan sekedar arsitektur, melainkan jejak kecerdasan, berkelanjutan, dan rasa hormat kepada alam. Mari kita jaga sebelum rumah panggung hanya benar-benar menjadi kenangan.